Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik dan papa mama, untuk persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang ada di layar atau melalui transfer ke rekening GSJ HCW Peniel dengan nomor rekening 244 303 7772. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Natal kita, mari kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Novi berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau beribadah Natal. Tuhan sertai kami, berkati kami. Tuhan berikan sukacita supaya kami bisa mengikuti ibadah Natal dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah Natal kita hari ini temanya tentang Into the Future. Nah kita punya tagline-nya nih. Kita mau teriakan sama-sama ya Kak Mary. Siap kakak. Supaya lebih nempel gitu Nempel, ya, masuk ke dalam diingat-ingat. hati kata-katanya. Wih, soalnya keren banget nih, jadi kalian harus ikutin. Oke? Ikutin Kanomi, gerakan dan kata-katanya kita belajar dulu. Oke? 1, 2, 3. Aku bisa menjadi apapun yang aku mau. Sekali lagi kita belajar sama-sama. Aku bisa menjadi apapun yang aku mau. Yo. Terakhir sama-sama kita barengan ya. 1, 2, 3. Aku bisa menjadi apapun yang aku mau. Hebat banget adik-adik. Diingat-ingat ya. Sampai terakhir juga harus tetap ingat. Yes, harus hafal dan gerakannya juga. Oke. Thank you. Bye-bye. Shalom. Teman-teman yang ada di rumah, yang ada di studio, yuk kita semangat. Kita mau nyanyikan satu pujian kita. Yesus kau penolongku. Cita-citaku untuk kegunaan
teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di studio. Semoga selalu di dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama dengan saya Kamegumi di program kita yang selalu dinanti-nantikan, Kids News, Kids News. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial kita yang ada di kiri kanan Kak Megumi, yaitu Kak Mary dan Kak Angel. Nah, tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi nih dengan Kak Mary dan Kak Angel, kita mau aku dapat informasi dari backstage dari Kak Naomi. Nah, kita kayaknya bakal mewawancarai satu orang nih di backstage. Oke, kita langsung serahkan aja ke Naomi ke backstage kita Kids News. Oke, Kak Naomi. Halo teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama dengan saya Naomi di Kids News, Kids News. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, kita mau samperin nih tamu kita. Dia adalah seorang model terkenal yang sekarang akhir ini nih lagi viral di TV-TV dan di sosial media. Nah, supaya nggak penasaran, kita mau berbincang-bincang lagi sedikit aja dengan Kak Stefani ini. Yuk, kita samperin orangnya. Halo Kak Stefani. Halo. Oh, boleh minta waktunya sebentar aja, 10 menit aja. Ya boleh ya, mau wawancara. Oke, siap-siap. Halo Kak Stefani, boleh dong disapa teman-teman Kids News-nya yang ada di rumah. Halo teman-teman Kids News, aku Stefani Kim. Oke, nah ini kayaknya wah keren nih, banyak baju-baju, banyak make up. Ini lagi di make up, mau ngapain ya Kak Stefani? Aku abis ini mau ada acara Jakarta Fashion Week 2021. Wih, nah boleh dong diceritain lagi. Tadi sih aku udah kasih tahu nih kalau Kak Stefani model, tapi boleh jelas nggak maksudnya model apa gitu? Boleh. Aku ini modeling fashion show. Oh, jadi bergerak dalam ini ya, fashion modeling. Oh oke. Nah, kalau boleh tahu nih lebih lanjut lagi, Kak Stefani ini udah menjalani pekerjaan fashion modeling ini sudah berapa lama ya? Aku mulai model ini dari SMA ya, dari awal SMA, sekarang berarti udah 7 tahun. Wih, udah lama juga ya, udah 7 tahun. Wah, boleh deh, 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar banget ya. Nah, karena Kak Stefani ini udah menjalani fashion modeling selama 7 tahun. Nah, kita boleh tahu nggak nih, kira-kira ada nggak sih halangannya atau masalah-masalah yang terjadi selama Kak Stefani bisa jadi model yang terkenal sekarang ini? Karena aku mulai udah lumayan lama ya, udah 7 tahun, jadi banyak banget nih halangannya. Pertama tuh halangannya dari orang tua. Orang tua aku nggak begitu ngedukung aku buat di bidang model, karena orang tua aku kan latar belakangnya papa aku hukum, mama aku juga hukum. Jadi mereka setujunya aku jadi pengacara buat ngelanjutin mereka. Tapi impian aku dari kecil tuh di model ini, jadi aku mau ngewujudin impian aku. Terus aku juga punya halangan dari studi sih. Sekarang kan aku lagi di semester akhir, aku lagi ngambil skripsi. Terus pas awal-awal aku mulai karir ini juga, aku pas SMA, jadi aku sibuk sama ujian. Oke. Jadi halangannya mungkin yang paling berat waktu itu orang tua ya. Oh, waktu itu nggak disetujui sama orang tuanya Kak Stefani. Wah, berat juga ya untuk bisa jadi seterkenal ini, bisa sampai sehebat ini. Nah, tadi kan kita udah tahu nih halangan, rintangannya dan masalahnya apa yang dihadapi Kak Stefani untuk bisa sesukses ini. Nah, boleh dong dikasih tahu ke teman-teman Kids News yang ada di rumah, tipsnya apa yang Kak Stefani lakukan supaya bisa sesukses ini. Kakak boleh sambil duduk aja, kayak seru banget kita ngobrolnya ya. Iya, oke. Terima kasih. Nah, boleh dong dikasih tahu. Buat aku jadi sesukses ini tuh nggak gampang ya. Kayak tadi halangannya banyak banget. Karena
karena kan emang ini cita-cita aku, impian aku dari aku kecil, jadi aku pengen banget ngewujudinnya. Pertama aku coba buat cerita ke Tuhan, aku ceritain apa sih yang aku rasain, terus aku cerita ke Tuhan kalau misalnya orang tua aku nggak setuju nih kalau aku jadi model. Aku minta ke Tuhan buat kasih pengertian ke orang tua aku biar aku tuh bisa ngewujudin apa yang aku pengenin, terus aku bisa ngejalanin sesuai bidang aku gitu. Terus seiring berjalannya waktu ya orang tua aku akhirnya setuju sama apa yang aku jalanin sekarang. Terus aku juga bisa ngebanggain orang tua aku dari modeling ini karena aku bisa menghasilkan uang sendiri, terus aku juga bisa memberkati orang-orang sekitar aku. Aku juga bisa membanggakan orang tua aku karena aku bisa jadi sesukses ini sekarang. Oke, berarti tadi tipsnya yang Kak Fani lakukan itu, Kak Fani selalu berdoa dan cerita ya sama Tuhan ya perasaannya apa, bagaimana Kak Stefani pengen banget jadi model tapi bisa tetap memberkati banyak orang dan sekarang bisa bahkan membanggakan banyak orang, betul ya? Iya betul. Wah, mantep banget nih. Nah, itu dia tadi cerita-cerita dari Kak Stefani. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari ceritanya Kak Stefani ini. Nah, untuk teman-teman Kids News yang ada di rumah, semoga bisa jadi pelajaran buat kita supaya kita tidak pantang menyerah untuk mengejar cita-cita kita, impian kita, apapun itu yang kita inginkan. Kita boleh jadi apa aja, tapi tentunya untuk menjadi apa aja tapi kita tetap bisa memberkati banyak orang, bisa tetap membanggakan banyak orang. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Kak Stefani sekali lagi sudah memberikan waktunya untuk kita wawancara. Kembali lagi ke studio. Oke, kembali lagi bersama saya Kamegumi di studio Kids News Kids News. Nah, tadi kita udah mewawancara satu orang di backstage kita. Nah, sekarang kita udah tahu nih bakal mau bahas apa. Tadi soalnya wawancaranya seru banget nih, iya, betul, Kak Mary dan betul. Kenjel di belakang. Jadi tentunya di studio juga bakal lebih seru lagi. Nah, kita hari ini bakal membahas tentang cita-cita dan panggilan Tuhan. Wih, pembahasannya bakal menarik nih Kak Mary dan Kak Angel. Udah siap ya ditanya ya? Siap. Udah siap ya? Asik. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu supaya adik-adik semua yang ada di rumah, teman-teman yang ada di studio bisa lebih tahu lagi nih tentang Kak Mary dan Kak Angel. Boleh nggak dijelasin sedikit aja tentang pekerjaan Kak Mary dan Kak Angel, apa sih yang sedang dikerjakan saat ini? Oke, mulai dari aku ya. Mulai dari Kak Mary Oke, dulu. halo semua teman-teman di studio dan di rumah. Ya, kenalin nama aku Mary Energizer. Saat ini aku bekerja sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Bangun Tidurku Terus Mandi. Makasih. Oke, itu dari Kak Mary Energizer. Wah, biar selalu energik ya Kak Mary. Dan selanjutnya dari Kak Angel. Halo, perkenalkan nama aku Angel Grande. Sekarang aku bekerja sebagai pengacara atau advokat penasihat hukum. Sekarang aku bekerja di perusahaan anak-anak. Jadi aku yang menangani masalah kalau ada anak-anak yang nakal. Wah, keren banget tuh teman-teman. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Kak Mary dari seorang dokter dan Kak Angel seorang pengacara. Nah, kita udah tahu nih apa sih yang mereka kerjakan saat ini, pekerjaan mereka. Nah, karena tadi kita mau membahas tentang cita-cita, kita bahas dulu nih cita-cita. Menurut Kak Mary dan Kak Angel, apa sih cita-cita itu? Apa sih mimpi itu buat Kak Mary, buat Kak Angel? Dari Kak Angel dulu deh. Dari aku, cita-cita itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan jika kita ingin capai. Mantap jawabannya. Sesuatu yang dicapai, yang mau digapai. Kalau menurut Kak Mary? Menurut aku ya mirip-mirip sih sebenarnya dengan yang Kak Angel katakan. Pokoknya sih cita-cita itu kan sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Cuma kita pengen banget mencapai hal itu. Itu sesuatu yang kita harapkan. Kita pengen loh terjadi seperti itu.
Betul. Oke, jadi sesuatu yang diharapkan ya Kak Mary, tentunya harapan yang harus dicapai, yang harus digapai. Oke, jawabannya selalu menarik nih dari Kak Mary dan Kak Angel. Itu tadi menurut Kak Mary dan Kak Angel. Nah, berbicara tentang cita-cita, biasanya kan ini identik dengan, kalau cita-cita kan biasanya anak kecil ya Kak Mary, Kak Angel, anak-anak itu selalu bercita-cita sejak kecil, dari orang tua selalu ditanyain pengen jadi apa. Nah, berarti Kak Mary dan Kak Angel ada nggak dulu waktu masih kecil nih pernah punya cita-cita nggak? Dari Kak Mary dulu deh. Oh tentu, pasti ada ya cita-cita. Aku kebetulan emang dari kecil pengen jadi dokter. Jadi tuh dari kecil kalau ditanya mau jadi apa, aku selalu jawab mau jadi dokter. Dan puji Tuhan, Tuhan berkehendak aku jadi dokter sekarang. Pokoknya aku bisa sampai sini semua karena pertolongan Tuhan. Wah, keren banget nih dari Kak Mary, cita-citanya pengen jadi dokter dan berhasil jadi dokter. Nah, kalau dari Kak Angel sendiri gimana? Jadi dulu tuh aku bercita-cita sebagai penyanyi, tapi cita-citaku tidak tercapai karena Tuhan berkata lain. Jadi Tuhan menempatkanku di posisi sebagai pengacara ini. Jadi untuk adik-adik yang cita-citanya tidak tercapai, kalau Tuhan bilang tidak jangan marah, karena Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Wah, keren banget. Tepuk tangannya dong teman-teman yang di studio. Jawaban dari Kak Angel juga luar biasa, menarik sekali, diberkati sekali. Jadi kalau adik-adik nggak tercapai mungkin cita-citanya dari kecil, jangan marah karena Tuhan punya tujuan yang baik buat kita semua. Yes. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya khusus nih untuk Kak Mary dulu. Nah, untuk bisa jadi dokter nih Kak Mary, apa sih untuk bisa maksudnya menggapai cita-citanya Kak Mary nih? Usaha apa yang Kak Mary lakukan semenjak dari kecil sampai sekarang bisa menjadi dokter? Nah, apa tuh usahanya? Oh kalau usaha pasti banyak ya, karena kan jadi dokter tuh hal yang sulit. Salah satunya itu pasti harus usaha untuk rajin belajar, rajin membaca, terus harus latihan juga. Kemudian yang paling penting juga adalah jangan pernah lupa untuk berhubungan sama Tuhan. Jadi berdoa, baca Alkitab. Terus itu aku juga sering kumpul beribadah sama teman-teman di gereja, teman-teman sekolah mingguku dulu. Pokoknya harus selalu minta pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan deh dalam menjalani cita-cita. Oke, kalau dari Kak Angel? Kalau aku sih kan cita-cita aku yang tidak tercapai, jadi sih aku bersyukur aja walaupun aku tidak jadi seorang penyanyi, setidaknya aku bisa bernyanyi di rumah Tuhan, di rumah, dimanapun ya yang aku mau ingin nyanyi gitu. Bagus. Nah, ini menarik banget nih. Kalau dari Kak Mary tadi kan cita-citanya tercapai. Nah, usahanya banyak banget. Jadi dokter itu juga gak gampang, teman-teman. Mesti banyak belajar. Jadi apapun itu pasti harus selalu ada usahanya ya. Betul. Mesti mungkin rajin belajar, latihan. Kalau mau jadi dokter juga harus latihan, banyak baca buku ya Kak Mary ya. Nah, untuk Kak Angel sendiri juga menarik karena Kak Angel tadinya mau jadi penyanyi tapi malah jadi pengacara. Tapi di sini aku juga diberkati kalau Kak Angel juga bersyukur tetap bisa jadi pengacara, bisa memberkati banyak orang ya Kak Angel ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, berbicara tentang cita-cita. Tadi kita udah bahas tentang cita-cita ya Kak Mary dan Kak Angel. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang panggilan Tuhan. Nah, supaya nggak berat, apa sih panggilan Tuhan menurut Kak Megumi? Panggilan Tuhan itu adalah sebuah pesan, sebuah tugas yang Tuhan kasih buat kita untuk kita kerjakan. Setuju nggak Kak Mary dan Kak Angel? Yes, betul. Nah, kita mau bahas tentang panggilan Tuhan nih. Dari Kak Mary dan Kak Angel, percaya nggak sih kalian? Percaya nggak sih Kak Mary, Kak Angel? Kalau yang Kak Mary dan Kak Angel kerjakan sekarang itu adalah panggilan dari Tuhan. Nah, sebelum dijawab Kak Mary dan Kak Angel, aku dapat informasi nih dari Kak Naomi di backstage. Nah, sepertinya kita ada tamu lagi nih, ada yang mau diwawancara lagi di backstage-nya Kids News. Nah, sebelum dijawab pertanyaannya kita ke backstage dulu. Kak Naomi.
Masih bersama dengan saya Naomi di Kids News, Kidzenius. Nah, bisa dilihat nih kita sekarang lagi ada di ruang interview studio Kids News. Apa yang mau kita lakukan sekarang? Kita mau cari para pencari mimpi. Kalau tadi kita ada wawancara yang udah ketemu mimpinya nih, udah sukses. Sekarang kita cari nih yang masih bingung-bingung. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk aja yuk langsung ke ruang interview. Let's go. Oke, sekarang kita udah dapet satu orang yang bakal kita interview lebih lanjut. Kita mau wawancara lebih lanjut. Langsung aja kita tanya langsung ya. Halo. Halo, Boleh dong perkenalan dulu namanya siapa dan boleh disapa dulu teman-teman Kids News yang ada di rumah. oke, nama aku Bastian, salam kenal. Halo teman-teman di rumah. Oke, namanya Kak Bastian. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Bastian lagi ngapain sih? Kok rapi banget, pakai jas, bawa map. Nah, lagi mau ngapain? Iya, jadi aku sempat lihat nih katanya Kids News lagi lagi buka lowongan pekerjaan gitu untuk membawa berita. Jadi aku mau daftar. Oh gitu, mau jadi pembawa berita ya, berarti suka ngomong ya Kak Bastian? Iya, aku suka ngobrol. Oh gitu, oke. Bisa diceritain nggak sebelum mau daftar jadi pembawa berita, Kak Bastian ini apa sih, mengerjakan apa sih sebelum ini? Sebenarnya sih enggak ya, aku belum kerja. Karena kan kerja lagi susah nih. Jadi aku bingung deh. Kebetulan ketemu nih ada lowongan gitu. Oh berarti ini baru pertama kali ini ya mau cari kerja ya? Oh. Iya sih, aku baru pertama banget nih. Soalnya Sorry, berarti ini pertama kali cari kerja dan ini pengalaman pertama untuk bisa dapat kerja ya. Nah, boleh dong diceritain dulu Kak Bastian sebenarnya punya mimpi apa atau sebelum ini ngapain gitu loh, ada punya cita-cita apa gitu? sebenarnya dulu cita-citaku mau jadi koki. Aku suka masak. Cuman ya tidak ketemu jalannya, terus aku sempat ditolak gitu dari restoran. Aku sedih dong. Terus ya bingung sampai sekarang. Cuman aku ada doa sama Tuhan. Aku tanya maunya Tuhan apa sih di hidupku gitu. Tiba-tiba aku keingetan deh dulu guru sekolah mingguku pernah ngomong lebih banyak cerita ke Tuhan, lebih andelin Tuhan. Ya puji Tuhan sih tadi ketemu ini, lowongan ini. Terus aku ingat juga aku suka nulis, aku suka ngobrol sama teman-teman. Jadi ya mungkin cocok gitu. Oh oke. Berarti dulunya Kak Bastian ini malah pengennya jadi koki ya. Tapi ternyata setelah berdoa dan minta jawaban dari Tuhan, ternyata Tuhan kasih jawaban kalau Kak Bastian mencoba untuk jadi presenter berita. Karena Kak Bastian suka ngomong ya, suka nulis, suka cerita-cerita sama teman-temannya. Oh oke, berarti Kak Bastian udah seneng dong ya, udah ketemu nih yang jawaban dari Tuhan, apa yang mau Kak Bastian lakukan sekarang. Iya sih puji Tuhan ketemu nih. Jadi ya aku akan coba gitu. Doain ya. Oke, semoga sukses ya Kak Bastian, tapi boleh dong kasih tipsnya, kasih penyemangatnya dong untuk teman-teman Kids News yang ada di rumah supaya bisa pantang menyerah untuk mengejar cita-citanya. Tips sih gampang. Banyak-banyak berdoa, ingat Tuhan, terus kalau sedih atau bingung tanya Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita gitu. Wah mantap banget tuh tipsnya dari Kak Bastian. Selalu andalkan Tuhan, banyak berdoa, dan Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita semua. Nah itu aja yang bisa kita tadi sharingkan ke teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Kak Bastian waktunya, sudah memberikan waktunya untuk wawancara untuk Kids News. Nah oke, itu aja, kita kembali lagi ke studio. Nah, kita tadi udah wawancara satu orang di backstage. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, sebelum kita dijawab pertanyaan yang tadi udah aku kasih, kita ada iklan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kids News, Kidzenius.
Halo semuanya. Hai 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 hai. Yeay. Ya, pasti pada pegel ini duduk-duduk kan, duduk. Coba. Kan Pegel gak kali terlalu ya. lama Iya, masa duduk mulu ya. Coba semuanya berdiri. Ayo berdiri, kita semangat berdiri dulu. Berdiri, ikutin kakaknya. Hup, berdiri. Yang punya tangannya masih lengkap jarinya. Mana? Ada 10. Sip. Coba, terus tangannya begini nih. Kita pemanasan dulu ya. Kita pemanasan. Siap? Tangannya begini. Ikutin. Terus begini nih. Begini dulu nih dilipat. Terus begini. Hup. Disatuin terus Iya, terus ditarik. ke depan. Lurusin. Terus begini lagi. Terus ke kiri. Terus kita Terus ke ke kanan. Aduh enak nih, udah mendingan. Terus punggungnya. 1, 2, 3. Kita ke kanan dulu. 1, 2. Ke kiri lagi. 3, 4. Ke kanan lagi. 1, 2, 3, 4. Aduh enak nih ya. Udah oke ya. Nah, Oke. Sebenarnya kita mau ada apa ngapain sih nih? di sini? kita iklan sih, tapi ada Lihat apa? sesuatu ini. Ada apa ini? Kita ada pertanyaan buat ya? adik-adik. Iya. Ada berapa pertanyaan nih kita? Ada 5. 5 banyak banget. Gak apa-apa, tapi kan adik-adiknya pinter. Asik. Nah, Pada dengerin gak tadi? Semua pasti dengerin kan? Oke, coba Yang pertanyaan pertama. Coba kita buka. Sep. Di mana dia? Kita bacain pertanyaan pertama. Ini dulu ya, yang gampang ya. 1, 2, 3. Ini adik-adik dengerin ya. Pertanyaan pertama. Sebagai anak Tuhan, ayo dengerin. Sebagai anak Tuhan, kita mesti turut mendengar titik. Ayo, kita Mendengar sebagai apa? anak Tuhan harus turut mendengar apa? Mendengar apa? Coba. dipikir, Nih nanti ada diingat-ingat pilihannya lagi. nih. Nanti ada pilihannya. Ya. Tapi sebelumnya ingat, sebelum sesi ini dimulai, kita mau minta tolong juga tapi sama apa nih? papi mami. Hai papi mami. Halo papi mami di rumah. Tolong direkam pertanyaan ini. Nah, nanti kalau udah, kan adik-adiknya jawab dong. Nah, nanti kalau sudah dijawab, Jawaban pertanyaan dikirim. betul dikirim bisa ke Kak Bastian, Kak Mary, Kak Naomi. Oke? Ada 3 ya? Iya, Bisa ada ke 3 orang. Kak Bastian, Kak Mary atau Kak Naomi. Betul. Oke, yang pertanyaan yang pertama, aku ulangin. Sebagai anak Tuhan, kita mesti nurut mendengar titik. Gampang kali ya. Buat adik-adik yang dengerin sih. Catat ini mah. Kalau dengerin pasti tahu lah. Betul. Oke. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Aku yang baca ya. Ini nih, yang ini nih gampang nih. Oke. Nah, tadi kan tentang mendengar suara Tuhan ya. Iya, panggilan Kalau Tuhan. sudah mendapat panggilan kita, sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin? Ayo, apa yang harus kita lakuin? Coba Dipikirkan. pelan-pelan. Kalau udah Pikirkan. mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan, Kita apa harus yang harus kita ngapain? lakuin? Ayo. Kalau nggak bisa, berarti gak dengerin. Waduh. Padahal udah dibikin susah-susah. Iya, makanya dengerin. Pertanyaan ketiga. Apa tuh pertanyaan ketiga? Ini agak tricky. Singkat, padat, Secara dan singkat jelas. dan padat dan jelas. Menjadi anak-anak Tuhan. Koko sama Cici anak Tuhan kan ya? Kan Anak Tuhan. kita nurut sama Tuhan ya. Menjadi anak Tuhan berarti siap di titik. Olehnya menurut panggilannya. Kalau jadi anak Tuhan berarti siap di apa ya? Ini ada hintsnya. Di apa tuh? Di apa? Kalau misalnya orang yang suka main clay, Oh diapain iya tuh iya claynya? di uul enggak ya? Enggak, bukan uul ya. Diapain? Oke. Next. Pertanyaan keempat. Ini kali ya. Yang ini nih. Oke. Tadi yang udah lihat ceritanya Cifani sama Kobas, coba kita mau tanya, sikap mereka dalam mengejar mimpi mereka tuh apa aja sih? Mengejar mimpi. Seru ya, mengejar mimpi, mengejar. Di sini siapa yang pernah mengejar apa? Ngejar layangan. Aku sering mengejar layangan dulu waktu Atau kecil. dikejar Iya, aku pernah dikejar sama guguk tetanggaku, serem tau. beda, Tidak. Nah, kali ini yang ditanya adalah tadi nih yang udah lihat
ceritanya Cifani sama Kobas nih. Kan udah pada lihat nih. Kita pada ngejar mimpi nih. Nah, kalau pas ngejar mimpi, sikap yang benar apa sih? Apa ya? Ayo apa ya? Ayo. Jawab ya. Papi Mami boleh bantu adik-adiknya. Boleh rekam juga, oke? Oke deh. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Aku yang bacain boleh ya? Ya boleh. Silakan. Oke. Pertanyaan terakhir. Adik-adik, kalau ingat yang tadi yang Koko bilang, Cifani kan sama Kobas pernah bingung. Ya kan bingung mau ngapain ya? Kita tuh harusnya ngapain sih? Itu udah. Kalau bingung ngapain? Kalau bingung iya, misalnya nih kayak aku mau, kalau aku ya, waktu itu tuh aku dengar aku mau jadi koki, cuman nggak bisa. Terus aku bingung, aku harus ngapain ya? Agak Coba tricky. dijawab ya. Pasti bisa sih, gampang. Bisa. Oke, sekian sesi break dari kita. 5 pertanyaan, silahkan dijawab. Gampang kok. Kalau begitu, dadah. Ayo semuanya kita nyanyikan. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang pernah dilihat mata, dan yang apa tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, tulus sekarang dan selamanya, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kembali lagi bersama saya dengan Kamegumi di acara kita Kids News, Kids and News. Nah tadi kan aku udah jelasin nih tentang panggilan Tuhan. Tadi pertanyaan aku, percaya nggak sih Kak Mary dan Kak Angel kalau yang kalian kerjakan saat ini adalah panggilan dari Tuhan? Dari Kak Angel dulu. Aku sih percaya ya, karena panggilan Tuhan tidak pernah salah.
Karena Tuhan memanggilku di pekerjaan ini pasti mempunyai tujuan tertentu. Betul Kak Angel. Kak Angel percaya kalau ini adalah panggilan Tuhan, karena Kak Angel percaya kalau ini tujuan yang baik dari Tuhan ya Kak Angel ya. Aku setuju banget nih dari Kak Angel. Nah kalau dari Kak Mary sendiri? Jawaban aku kurang lebih kayak Kak Angel ya, aku setuju banget. Kalau misalnya panggilan Tuhan pasti tidak pernah salah. Aku juga merasa ini adalah panggilan Tuhan buat aku jadi dokter, karena lewat pekerjaan ini aku bisa memberkati banyak orang. Terus ya sebenarnya dimanapun kita ditempatkan, apapun yang kita lakukan, pokoknya harus tetap menjadi berkat. Kita harus bisa memancarkan kasih Tuhan ke semua orang. Mantep banget jawabannya nih dari Kak Mary dan Kak Angel. Panggilan Tuhan itu gak pernah salah. Yang penting apapun yang kita kerjakan bisa memberkati banyak orang ya Kak Mary, bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah tadi kita berbicara tentang cita-cita dan panggilan Tuhan. Tentunya untuk jadi Kak Mary yang sekarang dan Kak Angel sekarang pasti ada halangannya dong, pasti ada rintangannya dong, pasti ada kesulitan-kesulitan yang dialami sebelum bisa menjadi sekarang. Boleh dong diceritain sedikit ke teman-teman yang di studio dan di rumah, halangan apa sih yang kalian hadapi untuk kalian bisa menjadi seperti ini? Dari Kak Mary dulu. Halangan sebenarnya banyak, tapi menurut aku yang paling susah itu adalah rasa malas ya. Pasti di sini semua teman-teman di studio, di rumah juga pernah mengalami yang namanya rasa malas. Pasti banyak lah ya, apalagi kan kalau mau jadi dokter kita harus banyak belajar, terus habis itu juga harus banyak latihan. Yang namanya rasa malas tuh jadinya segala sesuatu tuh malas, gak pengen dikerjain gitu kan ya. Betul. Tapi menurut aku kita harus bisa melawan rasa malas itu. Kita tuh harus ingat kalau misalnya dalam apapun yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita malas, gimana kita bisa menjadi berkat, gimana kita bisa membantu orang lain gitu. Setuju banget jawaban dari Kak Mary, keren banget jawabannya. Nah kalau dari Kak Angel? Kalau aku, halangan aku teman-temanku sendiri, karena mereka bilang aku tidak bisa gitu. Jadi aku tidak terlalu mendengarkan mereka. Aku yakin aku pasti bisa meraih cita-citaku. Ya. Wah keren. Tadi halangannya ada yang males, ada yang gak disetujuin sama orang-orang sekitarnya, ada yang gak dipercaya. Tapi Kak Mary dan Kak Angel berhasil melewati rintangan tadi, melewati masalah-masalah tadi. Hebat banget, Tuhan kita hebat banget Kak Mary dan Kak Angel ya. Nah untuk pertanyaan terakhir, kita udah dengar tadi masalah dan rintangan apa aja sih yang dihadapi. Nah boleh dong bocorin sedikit aja tipsnya dari Kak Mary dan Kak Angel untuk teman-teman di rumah supaya kita bisa menggapai cita-cita kita dan tetap memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah boleh dong dijawab dari Kak Angel dulu. Tips dari aku, jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan, belajar yang benar, dan selalu tetap yakin kita bisa meraih apa yang kita impikan. Wih mantep. Dari Kak Mary? Aku punya kurang lebih kayak Kak Angel ya. Kita pokoknya nggak boleh menyerah gitu. Terus selain itu juga tips aku adalah selalu ingat kalau misalnya apa yang kita kerjakan itu bertujuan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat. Jadi nggak boleh tuh yang namanya males-males. Dan selalu pertahankan hubungan dengan Tuhan. Rajin berdoa, minta petunjuk Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Wah mantep banget Kak Mary dan Kak Angel. Jawabannya sangat-sangat memberkati dan aku percaya teman-teman di rumah dan di studio juga diberkati oleh sharing Kak Mary dan Kak Angel. Nah terima kasih buat kakak-kakak yang udah datang dan memberikan waktunya nih untuk sharing di Studio Kids News. Dan pokoknya sharingnya sangat luar biasa dan menarik banget dan menguatkan kita semua, menyemangati teman-teman yang ada di rumah, di studio. Nah tentunya sebelum kita berpisah, kita kembali diingatkan dengan ayat kita hari ini di Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Artinya teman-teman di rumah boleh menjadi apa aja, cita-citanya mau jadi apa aja bebas, mau pengen seperti Kak Mary, seperti Kak Angel, atau menjadi apapun, mau jadi dokter, insinyur, mau jadi pengusaha, apapun itu yang dicita-citakan adik-adik, teman-teman di rumah, jadi apapun yang penting adalah
tetap memenuhi panggilan Tuhan, tetap bisa memberkati banyak orang, dan tentunya apapun yang kita kerjakan, teman-teman kerjakan, selalu memberkati banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Oke, itu aja. Dan pembicaraan kita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Kids News pada pagi hari ini. Dan aku Naomi mewakili kerabat Kids News mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama Koko Bas. Asik. Koko ngapain di sini? Ngapain ayo? Jadi ini kalau adik-adik nyadar, selama kita ibadah di rumah aja, selama kita ibadah online, kakak-kakak sekolah minggu tuh selalu kasih tugas. Ya enggak? Ayat hafalan, terus ada waktu itu disuruh gambar, ada waktu itu disuruh rekam sama papa mamanya, ya bener gak? Terus nanti ada poin, yang nonton sampai habis nih ibadah mingguannya, biasanya kan ada poin tuh yang di kotak itu, misalnya siapa dapat berapa. Ternyata poin itu ada gunanya. Nah, di kesempatan kali ini Koko mau kasih tahu, poin itu buat apa sih? Jadi poin itu tuh kita kumpulin, kakak-kakak guru-guru sekolah minggu kumpulin ya, untuk dibagikan ke 3 nominasi. 3 nominasi itu apa? 3 nominasi itu diberikan untuk anak-anak yang emang kemampuannya keren, anak yang paling nurut, anak yang paling impresif. Siapa aja kah mereka? Yang pertama, untuk nominasi paling rajin, ini anak-anak yang dari awal sampai habis itu nggak ada berhenti-berhenti yang ngirim kayak, ih aku ayat hafalan, ih aku bisa ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini. Itu dikirim sama mami papinya. Jadi tidak menunda-nunda lagi, nominasi yang paling rajin jatuh kepada yang pertama, Nicholas Valentino Wibowo. Yeay. Dan Nicholas gak sendiri. Di dalam nominasi ini ada Niki Immanuel Wibowo. Dan yang terakhir Amanda Michelle Wibowo. Nah, ini di sini nih anak-anaknya nih. Foto dulu dong. Asik. Ganteng ya? Oke. Kakak-kakak berharap Niki Michelle bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain supaya lebih semangat lagi bersekolah minggu, lebih memberkati lagi untuk sekitar dan teman-temannya. Oke. Yang kedua, nominasi terimpresif atau paling impresif. Apa sih paling impresif? Itu anak-anak yang sudah memberikan kesan mendalam buat kakak-kakak sekalian. Cia, manisnya. Oke, nominasi terimpresif jatuh kepada Gavril Aldenton. Yeay, Gavril itu anaknya pinter, anaknya baik, terus dia berusaha keras banget untuk ngafal-ngafal, untuk memberikan ayat hafalan, dan kakak-kakak salut sama Gavril. Gavril tuh pinter banget, itu keren. Dan tidak lupa juga Gavril selalu memberikan yang terbaik di setiap video-videonya itu keren banget. Nah di sini ada foto Vial deh, foto dulu. Cis, cakep. Yang terakhir, nominasi paling patuh. Paling patuh itu apakah? Yang dengar-dengaran, yang emang nurut, yang gak capek-capek untuk ngumpulin tugas-tugas, itu keren banget, kita salut. Jadi yang terakhir, nominasi paling patuh jatuh kepada siapa? Ayo, siapa bisa tebak? Siapa? Oke, jatuh kepada Almeta Natania. Asik, keren. Meta itu keren, beneran. Dia dari semua tugas-tugas yang dia kirim, semua ayat hafalan itu keren semuanya. Dia berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik. Kalian anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat juga. Buat teman-teman yang belum dapat, jangan sedih, jangan berkecil hati. Lihat tuh yang udah dapat. Mereka akan memberikan yang paling baik untuk kita semua. Kalian juga pasti bisa. Jadi jangan lupa terus memberkati dan terus diberkati ya. Kalian anak-anak luar biasa. Dadah. Oke, tadi seru banget gak Kak Aam? Seru banget Kak Mary. Seru banget ya, kita udah nonton tuh interview, denger firman Tuhan juga, nyanyi muji Tuhan. Nah, coba kakak mau ngecek, ini masih pada inget gak nih tagline kita apa? Coba sebelumnya, tema acara kita hari ini apa Kak Naomi? Into The Future. Nah kalau gitu tadi kan di awal-awal udah diajarin tuh tagline acaranya. Sekarang kita mau menyorakkan itu dengan sekuat-kuatnya dengan gaya yang udah diajarin. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bisa menjadi apapun yang aku mau. Yeay. hebat. Oke,
Sekarang kita mau menutup kebaktian kita hari ini. Semuanya nanti akan ikutin Kak Naomi berdoa ya. Nah adik-adik, seru banget kan ibadah kita hari ini. Kita banyak belajar dari kakak-kakak yang udah kita wawancara tadi. Nah kita bisa jadi apapun yang kita mau. Terus kita sudah di akhir acara, jadi tiba saatnya kita mau berdoa. Semuanya siapkan hati kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan sudah melewati ibadah Natal dari awal sampai akhir. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah Natal hari ini. Kami bersukacita untuk setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan sertai kami boleh bertumbuh besar menjadi apapun yang kami mau dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman. Kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita lanjut pujian terakhir kita, Feliz Navidad. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I
katakan Selamat